Kita semua mungkin tahu sosok Joker, sebuah karakter villain yang terkenal ciptaan DC Comics. Namun kali ini kita akan merefleksikan sebuah pesan kehidupan dari film Joker terbaru besutan Todd Phillips, serta relevansinya dengan hubungan sosial, juga menyentuh aspek kepribadian seseorang individu yang mempertanyakan tentang kepedulian manusia terhadap kehidupan di sekitarnya. Sejak tayang di Indonesia pada tanggal 2 Oktober lalu, film Joker dari Warner Bros sangat ramai diperbincangkan. Film yang mengisahkan lahirnya seorang Joker, karakter penjahat yang terkenal dengan sifat sadis serta psycho miliknya. Namun di film ini, kita dibawa pada pribadi Joker sebagai seorang manusia biasa yang mengharapkan pengakuan serta kasih sayang yang tulus akibat keterlemparan semenjak kecil hingga menjadi bagian dari sebuah ikatan sosial. Film ini menampilkan bagian keterpurukan kaum terbawah dari sebuah sistem sosial yang apatis, mengangkat sisi kehidupan di mana ada suatu pembiaran terhadap golongan papa, serta kepada mereka yang tersesat akibat tak mempunyai penuntun atau pembimbing. Kita dibawa pada kehidupan seorang Arthur Fleck alias Joker, seorang pribadi yang mengidap penyakit mental yaitu pseudobulbar affect, yaitu kelainan pada sistem saraf yang menyebabkan penderitanya akan secara impulsif memiliki simptom tertawa atau menangis yang tidak dapat dikontrol. PBHE mempunyai beberapa tipe, yaitu pathological laugh, di mana pengidap penyakit ini tak mampu mengontrol tawanya, juga pathological cry, di mana pengidapnya tak mampu mengontrol tangisannya. Selain PBA, Joker atau Arthur Fleck juga mengidap penyakit skizofrenia, sebuah penyakit yang membuat pengidapnya kesulitan membedakan antara dunia nyata dan ilusi. Ada satu kalimat yang menurut saya menarik dari film ini. Dalam scene ketika Arthur sedang memenuhi isi diarinya, Arthur menuliskan sebuah ungkapan perasaan yang menampar pandangan sosial kita tentang bagaimana pandangan terhadap orang-orang seperti mereka. Arthur mengungkapkan, hal yang paling buruk bagi seorang yang mengidap penyakit mental adalah orang-orang berharap kau bersikap normal. Terkadang kita menempatkan kebenaran secara subjektif dengan mengklaim bahwa pandangan kita adalah acuan sebuah kebenaran yang mutlak, sehingga sikap dan pemikiran orang lain tidak bisa dipertimbangkan. Arthur menggambarkan keadaan kaum yang tidak mendapat pengakuan pada sebuah tatanan sosial. Dan hal ini bukan hanya terjadi pada orang-orang yang mengidap penyakit mental, namun kepada mereka yang diukur secara materi maupun kemampuan pribadi dianggap sebagai pecundang, dipecundangi oleh masyarakat, serta dijauhi dan tak jarang mendapat tindakan diskriminasi. Baiklah, beberapa dari kita akan menganggap bahwa diskriminasi atau kekelamnya masa lalu adalah potongan kehidupan pribadi tersebut untuk ditempah menjadi sebuah pribadi yang akan mendapatkan kematangan emosional ataupun idealisme di masa depan. Tetapi bagaimana jika pribadi tersebut tidak memiliki sebuah konsep kehidupan, tidak ditanamkan tentang bagaimana memandang kehidupan atau menghadapi kehidupan? Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial, di mana dia membutuhkan rangkulan, kasih sayang, arahan, serta pengakuan dari manusia lain. Manusia membutuhkan support system, percikan kecil yang menyalakan semangatnya untuk menuju sebuah tingkatan yang lebih tinggi dari kehidupan yang saat ini. Manusia juga membutuhkan attachment, sebuah ikatan emosional yang erat antara satu pribadi dengan pribadi yang lain ataupun dengan lingkungan untuk sebuah rasa aman agar dia dapat mewujudkan kemanusiaannya secara utuh. Perasaan saya ketika menonton film Joker adalah sebuah perasaan bersalah, karena terkadang saya mengabaikan beberapa hal atau pribadi yang ternyata membutuhkan sebuah uluran tangan. Uluran tangan ini tak selamanya harus dalam bentuk dana, tetapi sebuah saran, serta memberikan semangat, juga menjadi pendengar yang baik. Terkadang seseorang hanya membutuhkan dirinya didengar, memuntahkan segala kekesalannya agar ada suatu kelonggaran di dalam jiwanya, supaya permasalahan itu tidak membusuk dan menjadi biang kejahatan dari sebuah ketidakpedulian terhadap pribadi tersebut. Menonton Joker, saya menyadari ada satu sisi kejahatan yang masih bersemayam di dalam diri saya, yang juga masih mendominasi. Hal yang saya maksud adalah empati atau kepedulian terhadap diri sendiri ataupun terhadap orang di sekitar kita maupun lingkungan. Sekarang kita masuk pada satu pertanyaan terhadap sikap dan tindakan Joker. Apakah pembunuhan bisa dibenarkan karena sebuah dendam atau dengan tujuan pembersihan semua kepalsuan yang ada pada tatanan keluarga, lingkungan sosial ataupun pemerintahan? Bagi saya tindakan Arthur tetap salah, baik secara hukum ataupun secara kemanusiaan. Namun ada satu titik kecil yang membuat saya berpikir bahwa kesalahan itu tidak mutlak milik Arthur. Semua kefrustasian, diskriminasi psikis, serta ketidakpedulian sosial, juga topeng para penguasa yang mengabaikan degradasi moral masyarakatnya, adalah penyumbang yang memperdalam dan memperlebar sisi gelap di dalam jiwa Arthur. Semua itu pelan-pelan membangkitkan binatang jalang yang selama ini masih menjadi saudara yang penyayang. Menonton Joker,
saya jadi mengingat sebuah film bergenre horor, yaitu Evil Dead. Mungkin teman-teman bingung apa hubungannya film ini dengan film Joker. Tapi bagi teman-teman yang sudah menonton film ini, pasti mengingat scene di mana salah satu pemeran dari film ini secara tak sadar membuka buku keramat, kemudian membacakan sebuah mantra yang secara ajaib membangkitkan iblis yang terkurung di tempat tersebut. Dan dari sebuah ketidaksengajaan dan anggapan remeh terhadap peringatan yang telah diberikan, peristiwa itu mengakibatkan sebuah kengerian yang harus dialami oleh gerombolan anak muda tersebut. Apakah sampai di sini teman-teman bisa menemukan hubungan atau relevansi dari film ini terhadap inti pembahasan kita, yaitu kepedulian sosial? Mari kita kaji secara mendalam dan teliti. Kita mulai dari hal pertama bahwa kejahatan Arthur bukanlah hasil dari dirinya sendiri. Kejahatan itu semakin subur semenjak mengalami keterpurukan moral dan mental yang terpupuk sejak dia masih kecil. Secara tidak sadar, kita adalah penyumbang kejahatan dengan setiap hari memberikan satu ketidakpedulian, satu cinta palsu, satu kebohongan, satu pembodohan, satu pembiaran, satu kemalasan, satu kedurhakaan. Itulah mantra-mantra yang kita baca, dan pada saatnya mantra-mantra tersebut membangkitkan setan atau iblis yang selama ini bersemayam dalam diri seorang manusia. Secara tidak sadar, kita berperan menjadi agen kejahatan. Ketika nurani dan hati kita semakin sekarat, dihimpit kenikmatan dan tawaran dunia yang fana. Ada teori psikologi yang diperkenalkan oleh Abraham Maslow dalam makalahnya A Theory of Human Motivation di Psychological Review pada tahun 1943. Ia beranggapan bahwa kebutuhan-kebutuhan di tingkat rendah harus terpenuhi atau paling tidak cukup terpenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan-kebutuhan di tingkat tinggi menjadi hal yang memotivasi. Abraham Maslow memaparkan kebutuhan manusia dalam piramida yang ditampilkannya. Maslow menempatkan kebutuhan manusia dari tingkatan yang paling bawah, yaitu kebutuhan fisiologis. Hal ini menyangkut asupan kebutuhan jasmani seperti gizi, nutrisi, juga asupan kebutuhan rohani seperti arahan, konsep kehidupan, juga pembentukan cita-cita atau karakter. Yang berikut ada kebutuhan rasa aman. Pribadi yang merasa aman punya keberanian atau rasa merdeka untuk mencari dan mempelajari sesuatu. Yang berikut ada kebutuhan ikatan sosial. Ikatan sosial berperan dalam memberikan pengalaman akan nilai-nilai kehidupan yang akan disaksikan dan dipelajari oleh seorang individu. Pada tatanan sosial inilah seorang individu menemukan perannya sebagai manusia sosial, yaitu saling melengkapi. Kebutuhan yang berikut adalah kebutuhan ego atau rasa percaya diri. Hal ini penting agar seorang mempunyai sikap semangat dalam meraih atau memperoleh sesuatu. Yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, di mana seorang individu ingin menampilkan dirinya seperti apa dari semua pengalaman sosial maupun pembelajaran nilai-nilai kehidupan yang ia peroleh. Ia ingin mewujudkan dirinya sebagai pengajar, seniman, prajurit, ataupun bentuk aktualisasi yang lain. Aktualisasi ini penting karena ini adalah puncak dari wujud kemanusiaan seorang individu. Hasil selama pengalamannya dia dalam proses belajar akan ditentukan dengan bagaimana dia mau mengaktualisasikan dirinya kepada lingkungan sosial. Namun jika beberapa kebutuhan ini terputus ataupun tidak terpenuhi, disitulah kita mulai membentuk rantai keterasingan diri. Seseorang yang mulai lepas dari ikatan sosial dan kehilangan arahan tentang kehidupan cenderung menjadi pribadi yang menyimpang. Di akhir video ini, saya mengutip sebuah wejangan dari salah satu manusia terpintar di dunia, yaitu Albert Einstein. Dia pernah berkata, "Dunia ini adalah tempat yang berbahaya untuk didiami. Bukan karena orang-orangnya jahat, tetapi karena orang-orang yang tidak peduli." Baiklah teman-teman, marilah kita menjadi duta kebaikan. Setiap hari, marilah kita berikan satu kebaikan, entah itu ucapan kita, niat kita, harapan kita, maupun perlu kita. Agar di masa depan, secara tidak sadar, kebaikan yang kita berikan akan menjadi sebuah perubahan yang kita idamkan, yaitu perdamaian, kesetaraan, serta kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh semua orang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga menghibur dan memberi pelajaran. Kami mengucapkan terima kasih. Sekian.